Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Fatih. Aku pernah dipaksa berlutut di atas genangan air kotor, memungut lembaran suci yang diinjak-injak oleh anak-anak kaya yang sombong. Tubuhku gemetar menahan amarah, sementara rahasia terbesarku, bahwa aku adalah pemilik kecerdasan tingkat dunia yang sedang dicari banyak negara, terkubur rapat di bawah kemeja lusuhku. Mengapa sang jenius rela menjadi budak cacian di sebuah pondok pesantren? Inilah kisahku, neraka kesabaran yang akan mengoyak-ngoyak batinmu. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Udara malam itu terasa sangat menusuk tulang, menyelinap masuk melalui celah-celah dinding anyaman bambu gubuk kami yang sudah lapuk dimakan usia. Aku duduk bersimpuh di atas tikar pandan yang sudah robek di bagian ujungnya, menemani ibuku yang terbaring lemah. Suara batuk ibu terdengar begitu kering dan menyayat hati, bersahutan dengan rintik hujan yang menghantam atap seng berkarat di atas kepala kami. Sesekali, tetesan air hujan jatuh menembus atap yang bocor, menetes tepat ke dalam baskom plastik kusam yang sengaja kuletakkan di sudut ruangan. Malam itu, di sebuah desa terpencil di pelosok pegunungan Pacitan, takdirku seolah sedang ditulis ulang. Ibu memutar tubuhnya yang ringkih dengan susah payah. Tangannya yang keriput dan gemetar perlahan meraih tanganku yang kasar karena sering membantu mencari kayu bakar di hutan. Dengan napas yang tersengal, ibu menatap mataku dalam-dalam. Mata tua itu sayu, namun menyimpan lautan kasih sayang yang tidak akan pernah bisa kuukur kedalamannya. Perlahan, ibu menarik sebuah cincin emas yang sangat tipis dari jari manisnya. Itu adalah satu-satunya benda berharga peninggalan almarhum bapak. Cincin kawin yang selama ini selalu dijaga oleh ibu, bahkan saat kami kelaparan dan terpaksa hanya makan nasi dengan garam. Ibu meletakkan cincin itu di telapak tanganku, lalu menggenggamnya erat. Suaranya terdengar bergetar namun penuh penekanan. Ibu berkata kepadaku, "Fatih anakku, jual cincin ini besok pagi. Gunakan uangnya untuk ongkos kamu berangkat ke pondok pesantren di kota Kediri. Jangan membantah. Nak, umur ibu mungkin tidak lama lagi, dan ibu tidak ingin meninggalkanmu dalam keadaan bodoh dan tidak mengerti agama." Air mataku runtuh seketika. Aku menggeleng kuat-kuat, mencoba mengembalikan cincin itu ke tangan ibu, namun ibu menolaknya dengan lembut. Aku menangis sesenggukan, mencium punggung tangan ibu yang terasa dingin. Aku tidak tega meninggalkan ibu sendirian di gubuk ini dalam keadaan sakit parah. Siapa yang akan memasakkan air hangat untuk ibu? Siapa yang akan membelikan obat di warung desa? Tapi ibu justru mengusap kepalaku dengan penuh kelembutan. Ibu kembali berpesan kepadaku, "Biarlah kita dihina di dunia ini karena kita orang miskin, Nak. Biarlah orang-orang memandang kita sebelah mata karena rumah kita hampir rubuh. Tapi asal kamu ingat satu hal, jangan pernah kamu menjadi miskin pengetahuan dan miskin adab. Pergilah ke Kediri, belajarlah yang rajin. Jika nanti ada orang yang menghinamu, merendahkanmu, atau menyakitimu, bersabarlah. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janji sama ibu, kamu akan selalu menundukkan kepala seperti padi." Demi Allah, mendengar pesan itu dadaku terasa seperti dihantam batu besar. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukan ibu malam itu. Aku menganggukkan kepala, mengikat sebuah janji suci di dalam hati bahwa aku akan menjadi santri yang menelan segala kepahitan demi senyum ibuku. Alhamdulillah, malam itu ibu bisa tertidur pulas setelah aku membacakan beberapa ayat suci di dekat telinganya. Sebenarnya, ada sebuah rahasia besar yang tidak pernah aku ceritakan kepada siapapun di desa ini, bahkan kepada ibu sekalipun. Sejak kecil, entah bagaimana, otakku bekerja dengan cara yang sangat berbeda dari anak-anak pada umumnya. Saat aku berumur 7 tahun, aku sudah hafal seluruh isi kitab suci tanpa ada yang mengajari secara khusus. Aku hanya sering mendengar almarhum bapak mengaji, dan huruf-huruf itu seolah tercetak permanen di dalam kepalaku. Tidak hanya itu, saat aku duduk memandang bintang dari celah atap gubuk kami, aku bisa melihat pola-pola rumus matematika dan pergerakan benda langit dengan sangat jelas.
Aku bisa memahami buku-buku peninggalan Bapak yang berbahasa Arab gundul tanpa harakat dalam waktu 1 malam. Tapi Bapak selalu berpesan sebelum beliau meninggal, bahwa kesombongan adalah penyakit yang paling cepat menghancurkan manusia. Kepandaian yang tinggi tanpa rasa rendah hati hanya akan melahirkan iblis berwujud manusia. Karena itulah, aku memilih diam. Aku memilih terlihat seperti anak desa yang bodoh, pendiam, dan lamban. Aku menyimpan seluruh alam semesta di dalam kepalaku, dan menutup rapat-rapat pintunya dari pandangan dunia luar. Keesokan harinya, kabut masih menyelimuti perbukitan Pacitan saat aku melangkahkan kaki keluar dari gubuk. Aku menggendong sebuah koper rotan tua milik Bapak yang resletingnya sudah rusak dan harus diikat dengan tali rafia agar isinya tidak tumpah. Pakaian yang kubawa hanya 3 lembar baju koko usang yang warnanya sudah pudar, dan 2 helai sarung yang ujungnya sudah mulai sobek. Di kakiku, terpasang sepasang sandal jepit karet yang warnanya sudah berbeda antara kiri dan kanan karena yang satu pernah putus dan kuganti dengan sandal bekas yang kudapati di pinggir jalan. Perjalanan bus dari Pacitan menuju Kediri terasa sangat panjang dan melelahkan. Bau asap knalpot dan debu jalanan bercampur menjadi satu. Selama berjam-jam di dalam bus kelas ekonomi yang sesak, aku hanya memejamkan mata. Bukan karena aku mengantuk, melainkan karena aku sedang merangkum dan memecahkan teori-teori fisika yang rumit di dalam ruang imajinasiku, sambil terus berzikir memohon keselamatan untuk ibuku di kampung halaman. Detak jantungku berirama seiring dengan putaran roda bus yang melaju membelah jalanan antar kota, membawa diriku menuju sebuah takdir yang kelam. Aku tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah agar ibuku selalu dilindungi di desa, selagi aku berjuang mencari jalan untuk mengangkat derajatnya. Menjelang sore hari, bus akhirnya berhenti di terminal kota Kediri. Suasana kota yang panas, ramai, dan bising langsung menyambutku. Aku berjalan kaki cukup jauh, menyusuri jalanan aspal yang asing bagiku, hingga akhirnya aku berdiri tepat di depan gerbang raksasa sebuah pondok pesantren yang sangat megah. Bangunannya menjulang tinggi, masjidnya berkubah emas, dan pelatarannya begitu luas. Saat aku melangkah masuk melewati gerbang besi yang kokoh itu, aku merasa seperti alien yang jatuh di planet lain. Di sekelilingku, kulihat puluhan mobil mewah berjajar rapi menurunkan santri-santri baru. Anak-anak sebayaku turun dari mobil dengan pakaian yang bersih, wangi, dan koper-koper beroda yang terlihat sangat mahal. Tawa renyah mereka dan bahasa kota yang mereka gunakan membuatku sadar akan satu hal. Di tempat ini, kasta sosial terlihat sangat jelas. Aroma parfum mahal tercium di udara, berbanding terbalik dengan aroma keringat dan debu jalanan yang menempel di tubuhku. Aku menundukkan kepala, berjalan perlahan di pinggir lapangan sambil memeluk erat koper rotanku. Beberapa santri yang berpapasan denganku langsung menutup hidung, mengira aku adalah pengemis atau kuli panggul yang sedang lewat. Tatapan mata mereka begitu tajam, penuh selidik, dan penuh dengan rasa jijik. Bahkan ada seorang pemuda berwajah tampan dengan jam tangan mahal, menatapku dari atas ke bawah sambil tersenyum sinis, seolah aku adalah kotoran yang merusak pemandangan indah di pesantren itu. Langkahku terasa semakin berat. Aku memejamkan mata sejenak, mengingat kembali wajah rentah ibuku di gubuk reot Pacitan, mengingat senyumnya yang tulus, dan mengingat pesan terakhirnya. Malam pertama di asrama adalah malam yang terasa sangat mencekam. Ruangan besar itu diisi oleh puluhan santri dari berbagai daerah, namun sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga berada. Ranjang susun besi berjejer rapi, dengan kasur busa tebal yang dilapisi spray bermotif cerah. Sementara aku hanya mendapatkan sudut ruangan yang paling gelap, dekat dengan lemari sepatu yang mengeluarkan bau tidak sedap. Tidak ada kasur tebal untukku, hanya sebuah tikar lipat tipis yang kubawa dari rumah. Aku duduk bersila di atas tikar itu, membuka koper rotanku perlahan agar suaranya tidak mengganggu santri lain yang sedang sibuk memamerkan barang-barang mewah bawaan mereka. Ada yang membawa telepon genggam keluaran terbaru, ada yang memamerkan baju koko bermerek terkenal, dan ada pula yang bercerita tentang liburan mereka ke luar negeri. Di sudut yang sepi ini, aku hanya mengeluarkan kitab suci peninggalan Bapak. Lembaran kertasnya sudah menguning, sampulnya nyaris lepas. Namun bagiku ini adalah harta karun yang tiada ternilai harganya. Aku mengusap debu di sampulnya,
lalu menciumnya dengan penuh takzim. Di tengah keramaian canda tawa mereka, aku merasa sangat sendirian. Rasa rindu kepada ibu tiba-tiba menyerang dadaku dengan sangat brutal. Aku membayangkan apakah ibu sudah makan malam. Apakah atap rumah kami bocor lagi karena hujan deras? Apakah ibu batuk-batuk lagi di kegelapan malam tanpa ada aku yang memijat punggungnya? Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Jatuh membasahi lembaran kitab suci di pangkuanku. Tiba-tiba, sebuah suara tawa yang sangat keras memecah lamunanku. Pemuda berwajah tampan yang kulihat di lapangan tadi sore, sedang berdiri tidak jauh dari tempatku duduk. Dia menunjuk ke arahku sambil berbisik-bisik dengan beberapa temannya. Mereka memandangku seolah-olah aku adalah tontonan yang menjijikan. Pemuda itu bernama Rafa, anak dari donatur terbesar di pesantren ini. Dia melangkah mendekatiku. Hidungnya berkerut menahan bau apek dari pakaianku. Rafa berdiri menjulang di hadapanku. Bayangannya menutupi cahaya lampu yang menyinari tempatku duduk. Dia menendang koper rotanku dengan ujung sepatunya yang mengkilap, lalu tertawa meremehkan. Aku hanya diam, menundukkan kepala dalam-dalam, mengingat pesan ibu untuk selalu bersabar dan tidak membalas. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah gerbang pertama menuju siksaan mental yang akan menguji batas kewarasanku setiap harinya. Hari-hari pertamaku di pesantren terasa bagai mengunyah kerikil tajam. Segala hal yang kulakukan, penampilanku yang lusuh, bahkan caraku berjalan menunduk, selalu mengundang cibiran. Rafa dan kelompoknya, yang menyebut diri mereka sebagai The Elite, seolah telah menemukan mainan baru untuk membunuh rasa bosan. Mereka adalah penguasa tak tertulis di asrama ini. Tidak ada satupun santri yang berani melawan mereka, apalagi membantah perkataan Rafa. Dan aku, Fatih, pemuda miskin dari desa Pacitan, adalah target empuk yang tidak pernah melawan. Pagi itu, udara Kediri terasa cukup sejuk. Setelah sholat subuh berjamaah, para santri biasanya berkumpul di serambi masjid untuk mengulang hafalan atau sekadar berbincang. Aku memilih duduk menyendiri di bawah pohon sawo besar di dekat asrama, membuka kembali kitab kuning peninggalan bapak yang penuh dengan coretan tanganku. Coretan-coretan itu bukanlah coretan biasa. Itu adalah analisis matematis mengenai pembagian waris dalam ilmu faraid yang kucoba jabarkan dalam persamaan aljabar tingkat lanjut. Bagiku, agama dan ilmu pengetahuan adalah dua sisi koin yang sama, saling melengkapi dan menyempurnakan. Hei, anak udik! Sebuah suara cempreng menyentak kesunyianku. Aku mengangkat wajah, melihat dua orang teman dekat Rafa, yaitu Dimas dan Kevin, berdiri berkacak pinggang di hadapanku. Dimas, yang berbadan tegap, langsung merampas kitab dari tanganku dengan kasar. Buku rongsokan apa ini? Ejek Dimas sambil membolak-balik halamannya dengan jijik. Tulisannya acak-acakan kayak ceker ayam. Pantas saja otakmu tumpul, yang kamu baca saja sampah seperti ini. Kembalikan, pintaku pelan, menahan nada suaraku agar tetap datar. Itu peninggalan bapak saya. Kevin tertawa meremehkan. Peninggalan bapakmu? Pantesan bau tanah. Hei, Fatih, sadar diri dong. Kamu itu gak pantes ada di sini. Tempatmu itu di kandang sapi, bukan di pesantren elit. Aku menelan ludah yang terasa getir. Dadaku bergemuruh hebat. Tanganku tanpa sadar mengepal erat. Namun seketika bayangan wajah ibu yang sedang tersenyum lemah terlintas di pikiranku. Janji sama ibu, kamu akan selalu menundukkan kepala seperti padi. Kalimat itu bergema di kepalaku, meredam amarah yang hampir meledak. Aku melepaskan kepalan tanganku, membiarkan mereka menertawakanku. Biarin aja, Kev. Sahut Dimas sambil melempar kitab itu kembali ke pangkuanku hingga halamannya terlipat. Orang miskin kayak dia, otaknya isinya cuma singkong. Percuma diajari mengaji, gak akan masuk. Mereka berlalu sambil tertawa puas, meninggalkanku yang diam mematung. Aku mengusap debu dari sampul kitab bapakku dengan hati-hati, merapikan halaman yang terlipat dengan perasaan ngilu yang menusuk ulu hati. Demi Allah, rasanya aku ingin berteriak dan menunjukkan kepada mereka betapa sempitnya dunia yang mereka sombongkan. Namun aku tahu, kesabaran adalah senjataku yang paling mematikan.
Di kelas, situasinya tidak jauh berbeda. Ustadz-ustadz yang mengajar seringkali terkecoh oleh diamku. Setiap kali ada pertanyaan sulit, aku selalu memilih untuk menunduk atau pura-pura tidak paham. Rafa, di sisi lain, selalu menjadi bintang. Ia menjawab dengan lantang, mengutip dalil-dalil yang dihafalnya di luar kepala, meskipun bagiku penjelasannya sangat tekstual dan dangkal. Ia tidak memahami filosofi di balik dalil tersebut. Ia hanya menghafalnya seperti burung beo. Pernah suatu ketika dalam kelas ushul fiqh, Ustadz Hashim memberikan sebuah studi kasus mengenai hukum transaksi digital yang kompleks. Seisi kelas terdiam bingung. Rafa mencoba menjawab, namun argumennya mudah dipatahkan oleh Ustadz Hashim. Aku tahu jawabannya. Aku bahkan bisa membedahnya dari sudut pandang ekonomi makro Islam dan hukum perdata internasional. Rumus-rumusnya menari-nari di dalam kepalaku, menuntut untuk dikeluarkan. Tapi saat Ustadz Hashim menatapku dan bertanya, "Bagaimana pendapatmu, Fatih?" Aku hanya menggeleng pelan dan menjawab, "Maaf Ustadz, saya belum paham." Seisi kelas tertawa riuh, dipimpin oleh tawa sinis Rafa. "Ustadz, nanya sama batu yang gak akan dijawab. Dia kan otaknya lambat," celetuk Rafa, yang disambut anggukan setuju oleh beberapa santri lainnya. Ustadz Hashim hanya menghela napas panjang, menatapku dengan sorot mata kecewa, lalu kembali melanjutkan pelajaran. Aku menerima nilai 0 besar di setiap ujian tertulis, sengaja mengosongkan lembar jawaban agar tidak menarik perhatian. Aku membiarkan diriku dianggap sebagai santri paling bodoh sepanjang sejarah pesantren ini. Setiap malam, saat yang lain tertidur pulas atau sibuk bermain game di ponsel mereka yang diselundupkan, aku diam-diam pergi ke atap asrama yang gelap. Di sanalah aku bebas menjadi diriku sendiri. Di bawah cahaya bulan purnama, aku menyusun teori-teori fisika kuantum dalam bahasa Arab fusyah, menghubungkan konsep probabilitas dengan takdir dalam ilmu kalam. Otakku bekerja seperti mesin berkecepatan tinggi, memecahkan teka-teki alam semesta dalam kesunyian. Puncak dari segala penghinaan itu terjadi di bulan ketiga. Saat itu musim hujan lebat mengguyur kota Kediri selama berhari-hari. Asrama terasa lembab dan dingin. Suatu malam, sepulang dari sholat Isya, aku mendapati koper rotanku sudah terbuka dan isinya berantakan di lantai. Pakaianku yang hanya 3 lembar berserakan, basah dan berbau lumpur. Tapi yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak adalah kitab suci Al-Quran peninggalan bapakku, satu-satunya harta karun yang kujaga dengan nyawa, tergeletak di tengah kubangan air kotor di depan pintu kamar mandi asrama. Darahku mendidih. Aku berlari menghampiri kubangan itu, jatuh berlutut, dan mengambil Al-Quran yang sampulnya sudah basah kuyup dan penuh noda lumpur. Tanganku bergetar hebat. Air mataku jatuh tak tertahankan, bercampur dengan air hujan yang tampias dari jendela yang terbuka. "Yupes, maaf. Tadi kepleset. Bukumu malah jatuh ke air kotoran." Sebuah suara yang sangat kukenal terdengar dari belakangku. Aku berbalik. Rafa berdiri di sana bersama Dimas dan Kevin, memegang payung dengan wajah tanpa dosa. Senyum licik tersungging di bibirnya. Mereka sengaja melakukannya. Mereka membuang kitab suciku ke tempat yang paling najis. "Kalian!" Suaraku bergetar, tertahan di tenggorokan. Amarah yang selama ini kubendung nyaris meledak. Aku ingin bangkit. Aku ingin mencengkeram kerah baju Rafa dan memukul wajah sombongnya hingga hancur. "Apa? Mau marah?" tantang Rafa, melangkah maju. "Coba saja. Berani kamu menyentuhku. Besok pagi kamu akan dituduh mencuri uang kas asrama. Buktinya sudah kusiapkan di laci lemarimu yang busuk itu. Kamu akan diusir dengan tidak hormat, dan ibumu yang penyakitan itu pasti akan mati jantungan mendengarnya." Tubuhku membeku. Ancaman itu seperti pedang tajam yang menusuk tepat di jantung pertahananku. Ibumu yang penyakitan itu pasti akan mati jantungan. Kalimat itu menghancurkan seluruh niatku untuk melawan. Aku menatap mata Rafa yang penuh kebencian, lalu kembali menatap Al-Quran yang kotor di tanganku. Aku kalah. Demi ibuku, aku harus kalah. "Kalau kamu tidak mau dilaporkan," ucap Rafa dengan nada dingin yang mengiris hati, "malam ini juga, kamu sikat seluruh WC asrama ini sampai mengkilap."
Jangan sampai ada satupun noda yang tersisa. Mengerti? Mereka berlalu sambil tertawa puas, meninggalkanku yang hancur berkeping-keping dalam diam. Malam itu, di bawah guyuran hujan yang meredam suara isak tangisku, aku menyikat lantai WC satu persatu. Tanganku lecet, tubuhku menggigil kedinginan. Namun bibirku tak henti-hentinya bergumam. Mereka mengira aku menangisi nasibku yang malang. Mereka tidak pernah tahu bahwa saat tanganku menyikat kotoran di lantai, mulutku sedang murajaah hafalan Al-Quran, surat demi surat, ayat demi ayat. Aku membersihkan kotoran di lantai, sambil membersihkan hatiku dari rasa dendam yang hampir membakarnya. Aku yakin, Allah Maha Melihat, dan waktu pembalasan yang elegan itu pasti akan tiba. Waktu berlalu seperti siput yang merayap di atas duri. Hari demi hari kulewati dengan ritme penderitaan yang sama. Ejekan, cibiran, dan tugas-tugas rendahan yang dilemparkan kepadaku oleh kelompok Rafa sudah menjadi makanan sehari-hariku. Aku bahkan tidak lagi merasa sakit hati saat mereka memanggilku, si dungu dari gunung. Hinaan mereka menguap begitu saja, tak mampu menembus cangkang kesabaran yang kubangun dari janji suciku pada ibu. Pagi itu, suasana di pesantren terasa sangat berbeda. Ada kepanikan kecil yang merayap di wajah para ustadz dan pengurus pondok. Sejak subuh, santri-santri diperintahkan untuk membersihkan seluruh area pesantren. Rumput liar dicabut, kaca masjid digosok hingga bening, dan karpet-karpet tebal digelar di aula utama. Sebuah desas-desus menyebar dengan cepat di antara para santri. Akan ada tamu agung yang datang. "Hei Fatih, kerjamu yang becus sedikit," bentak Dimas saat melewatiku yang sedang mengepel selasar asrama. "Jangan sampai lantai ini kotor waktu Syekh besar datang. Ini tamu kehormatan dari Al-Azhar, Mesir. Bukan kades di kampung udikmu itu." Aku hanya mengangguk tanpa menghentikan gerakanku mengepel. "Syekh dari Al-Azhar?" Informasi itu sedikit memantik rasa ingin tahu di benakku, namun segera ku tepis. Pikiranku saat itu lebih fokus pada persamaan diferensial non-linier yang sedang kuselesaikan di dalam kepalaku. Aku membagi fokus antara tangan yang menggerakkan kain pel dan otak yang menata rumus-rumus rumit yang bahkan tak pernah diajarkan di universitas terbaik manapun di negeri ini. Menjelang zuhur, sebuah iring-iringan mobil mewah memasuki gerbang pesantren. Santri-santri berdiri berjajar, membentuk pagar betis menyambut kedatangan sang tamu. Dari dalam mobil paling depan, turunlah seorang pria parubaya dengan jubah kebesaran berwarna putih tulang dan sorban hijau yang melilit rapi di kepalanya. Beliau adalah Syekh Ibrahim Al-Fayed, seorang cendekiawan muslim kelas dunia, ulama besar sekaligus ilmuwan fisika teoritis yang sangat disegani. Kehadirannya tidak hanya memancarkan harisma ulama, tapi juga kecerdasan seorang ilmuwan brilian. Kiai pengasuh pesantren, Kiai Mansur, menyambut Syekh Ibrahim dengan penuh takzim. Mereka berjalan menuju aula utama yang sudah dipenuhi oleh ribuan santri. Aku, seperti biasa, hanya berdiri di barisan paling belakang, terhalang oleh tubuh-tubuh tegap santri senior. Aku tidak peduli dengan acara penyambutan ini, sampai sebuah pengumuman dari Kiai Mansur membuat seisi aula mendadak sunyi senyap. Alhamdulillah, kedatangan Syekh Ibrahim hari ini membawa berkah yang luar biasa. Suara Kiai Mansur menggema melalui pelantang suara. Beliau membawa mandat langsung dari Universitas Al-Azhar untuk mencari satu orang santri istimewa. Satu santri terpilih yang akan mendapatkan beasiswa penuh, VVIP, untuk belajar di Al-Azhar dan berkesempatan melanjutkan riset di Oxford University. Gumaman takjub seketika meledak di seluruh penjuru aula. Beasiswa penuh ke Al-Azhar dan Oxford? Itu adalah mimpi terbesar setiap santri. Sebuah tiket emas menuju masa depan yang gilang gemilang. Mata Rafa dan kelompoknya langsung berbinar-binar penuh ambisi. Rafa membusungkan dadanya, seolah yakin bahwa beasiswa itu sudah menjadi miliknya. Namun, Syekh Ibrahim mengambil alih mikrofon. Suaranya tenang namun memiliki wibawa yang mampu menembus relung hati setiap pendengarnya. Beasiswa ini bukan untuk mereka yang hanya pandai menghafal. Kami mencari pemikir. Kami mencari seseorang yang mampu melihat kebesaran Allah melalui lensa ilmu pengetahuan dan agama secara bersamaan.
Syekh Ibrahim lalu meminta sebuah papan tulis putih besar diletakkan di tengah panggung. Beliau mengambil spidol dan mulai menuliskan sesuatu. Bukan ayat Al-Quran, bukan pula untayan puisi bahasa Arab. Syekh Ibrahim menulis sebuah teka-teki. Sebuah soal hibrida yang sangat mengerikan. Gabungan antara kaidah fikih tentang pewarisan ganda yang pelik, dikonversi menjadi probabilitas matematika tingkat tinggi, lalu dibenturkan dengan prinsip termodinamika tentang entropi dalam filsafat penciptaan alam semesta. Soal itu begitu kompleks. Ditulis dalam bahasa Arab fusyah klasik yang kental akan metafora sastra tingkat tinggi. Ini adalah ujian pertama sekaligus terakhir, ucap Syekh Ibrahim, menatap tajam ke arah ribuan santri. Barang siapa yang bisa menyelesaikan teka-teki ini, dengan penjelasan yang logis dan sesuai dengan syariat, maka beasiswa itu adalah miliknya. Keheningan yang begitu pekat menyelimuti aula raksasa itu. Para ustadz saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. Tidak ada satupun yang mengerti maksud dari soal tersebut, apalagi cara menyelesaikannya. Itu bukan soal untuk anak SMA. Bahkan profesor pun akan kesulitan mencerna maksudnya dalam waktu singkat. Ayo, siapa yang berani mencoba? Tantang Syekh Ibrahim. Rafa, dengan segala kesombongannya, melangkah maju. Ia mencoba menjaga wibawanya di depan ribuan mata. Izinkan saya mencoba, Syekh, ujarnya lantang. Rafa mengambil spidol, lalu mulai menulis panjang lebar mengenai dalil-dalil mawaris. Ia menghabiskan setengah papan tulis dengan ayat dan hadits, namun tak satu pun bersinggungan dengan probabilitas matematika atau prinsip termodinamika yang diminta. Ia mencoba menutupi ketidakmampuannya dengan retorika yang kosong. Syekh Ibrahim hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menembus pertahanan Rafa. Nak, ucap Syekh Ibrahim lembut. Kamu menghafal dengan sangat baik. Tapi hafalanmu ibarat burung di dalam sangkar emas. Indah, namun tidak bisa terbang bebas ke angkasa. Pemahamanmu tentang semesta ini sangat dangkal. Kembali ke tempatmu. Wajah Rafa memerah pada menahan malu. Ia turun dari panggung dengan langkah gontai, diiringi bisik-bisik kecewa dari para santri dan ustadz yang sebelumnya sangat mengandalkannya. Jika santri paling cerdas seperti Rafa saja gagal total, siapa lagi yang mampu? Apakah tidak ada lagi? Suara Syekh Ibrahim terdengar sedikit kecewa. Beliau menatap Kiai Mansur, menyiratkan bahwa pesantren ini mungkin tidak memiliki permata yang dicarinya. Kiai Mansur hanya bisa menunduk lesu. Di barisan paling belakang, tepat di sudut paling gelap di aula itu, dadaku bergemuruh kencang. Urat-urat di pelipisku menegang. Soal yang ditulis Syekh Ibrahim di papan tulis itu adalah dasar pemikiran dari esai yang kutulis diam-diam bulan lalu. Esai yang kukirim melalui warnet desa dengan nama samaran, Al-Ghazali Muda, ke sebuah jurnal internasional. Rumus itu, logika itu, semuanya sudah terpetakan dengan sangat sempurna di dalam kepalaku. Aku memejamkan mata, menimbang-nimbang. Jika aku maju, seluruh penyamaranku akan terbongkar. Rafa dan teman-temannya mungkin akan semakin membenciku, atau lebih buruk lagi, mereka akan menuduhku menggunakan sihir hitam. Namun, jika aku diam, wajah ibu yang pucat dan batuknya yang menyayat hati kembali terbayang. Beasiswa ini bisa mengangkat derajatnya. Beasiswa ini bisa membawanya berobat ke rumah sakit terbaik. Jangan pernah kamu menjadi miskin ilmu dan miskin adab. Pesan ibu kembali mengalir dalam darahku. Namun kali ini bukan untuk menahan amarah, melainkan untuk melepaskan potensi yang selama ini kurantai erat. Udara di aula itu terasa pengap, tegang, dan buntu. Syekh Ibrahim sudah bersiap untuk menutup sayembara dan meletakkan mikrofon. Maaf, Syekh. Suaraku memecah keheningan yang mencekam. Tidak keras, namun cukup menghentikan gerakan tangan Syekh Ibrahim. Ribuan pasang mata serentak menoleh ke arah sumber suara. Ke arah sudut gelap tempat santri-santri, buangan, berdiri. Ke arahku. Sang anak desa dengan sarung yang ujungnya robek dan kemeja lusuh berbau keringat. Badai yang selama ini diam di dasar lautan, akhirnya memutuskan untuk naik ke permukaan. Aku melangkahkan kaki dari barisan paling belakang.
Suara decit sandal jepit karetku yang basah bergesekan dengan lantai marmer masjid terdengar begitu nyaring, menyayat keheningan yang sedang menyelimuti seluruh ruangan. Ribuan pasang mata serentak menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada yang terkejut, ada yang bingung, namun sebagian besar menatapku dengan tatapan jijik dan meremehkan. "Hei anak udik, mau ngapain kamu?" Suara Rafa terdengar memecah keheningan aula. Nada bicaranya penuh dengan ejekan yang tajam dan menusuk. "Jangan bikin malu pesantren kita. Cepat kembali ke asrama. Tempatmu bukan di sini." Tawa tertahan terdengar dari kelompok Rafa. Beberapa ustadz juga tampak gelisah dan panik. Ustadz Hashim, guru yang selalu memberiku nilai 0 pada setiap mata pelajaran, segera melangkah setengah berlari ke arahku dengan wajah merah padam karena menahan marah. Apa-apaan kamu ini? Ini bukan tempat untuk bermain-main. Syekh Ibrahim adalah tamu kehormatan dari luar negeri. Mundur sekarang juga, sebelum kamu dihukum seberat-beratnya dan dikeluarkan dari pondok pesantren." Aku menghentikan langkahku sejenak di tengah karpet merah. Kepalaku masih tertunduk, memandang ujung sandal jepitku yang usang dan tertutup debu. Ustadz Hashim sudah menjulurkan tangannya, hampir meraih kerah kemejaku yang kumal untuk menyeretku kembali ke barisan belakang. Namun sebuah suara berat dan berwibawa seketika menghentikan tangannya di udara. "Biarkan pemuda itu maju," ucap Syekh Ibrahim. Suaranya menggema melalui pelantang suara, memancarkan ketenangan yang aneh namun sangat mengintimidasi. Di hadapan ilmu pengetahuan dan di hadapan Allah, tidak ada bedanya antara pakaian sutra yang mahal dan kain lusuh yang berbau keringat. "Mendekatlah. Nak, jangan takut." Aku mengangkat wajahku perlahan, menatap langsung ke dalam mata Syekh Ibrahim yang teduh dan penuh kebijaksanaan. Entah mengapa, aku merasa beliau bisa melihat jauh ke dalam jiwaku yang lelah. Dengan langkah pelan namun pasti, aku menaiki anak tangga panggung utama satu persatu. Aku berdiri tepat di depan papan tulis raksasa yang masih dipenuhi oleh coretan kosong dan tidak bermakna dari Rafa. Pakaianku yang berbau keringat dan agak lembab karena udara kota Kediri yang pengap siang itu, sangat kontras dengan jubah wangi, bersih, dan berkilau milik Syekh Ibrahim. Aku mengulurkan tanganku yang gemetar, mengambil spidol hitam tebal dari meja kecil di dekat papan tulis. Sejenak, aku memejamkan mata rapat-rapat. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma tinta spidol yang menyengat, bercampur dengan dinginnya udara dari pendingin ruangan di atas panggung. Di detik itu juga, aku memblokir semua suara cibiran dari ribuan santri di belakangku. Aku menghapus wajah sombong Rafa dari ruang pikiranku. Yang ada di dalam benakku saat itu hanyalah senyum lemah ibuku di bawah atap seng desa Pacitan yang bocor, dan janji suci yang pernah kuikrarkan kepadamu, wahai ibu. Aku membuka mata, dan dunia di sekelilingku seketika berubah 180 derajat. Papan tulis putih berukuran raksasa itu bukan lagi sekadar papan ujian, melainkan kanvas alam semesta tempatku melukis keagungan Allah. Tangan kananku mulai bergerak dengan sendirinya. Aku menghapus seluruh coretan Rafa dengan satu sapuan cepat menggunakan penghapus, lalu mulai menuliskan keajaiban. Srek srek srek. Bunyi gesekan ujung spidol yang beradu dengan papan tulis menjadi satu-satunya suara yang bergema memecah kesunyian di aula raksasa itu. Aku tidak mengawali jawabanku dengan dalil agama yang umum. Aku memulai baris pertama dengan merumuskan entropi termodinamika menggunakan simbol-simbol matematika kalkulus tingkat tinggi, lalu secara brilian dan tanpa jeda, mengonversinya ke dalam kaidah usul fikih tentang keadilan distribusi kekayaan dalam hukum pewarisan ganda. Dalam hukum termodinamika kedua, suaraku tiba-tiba mengalir dengan sangat lancar dan tegas, mengejutkan diriku sendiri dan semua orang di ruangan itu. Aku berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan aksen Britania yang sangat fasih dan sempurna, sesuatu yang hanya kupelajari dari mendengarkan siaran radio tua milik almarhum Bapak saat tengah malam. Setiap sistem yang tertutup di alam semesta ini akan selalu bergerak menuju tingkat ketidakteraturan atau kekacauan yang maksimal. Ini adalah hukum alam benda yang mutlak. Tanpa menghentikan gerakan tanganku yang terus menulis deretan rumus rumit, aku beralih menggunakan bahasa Arab klasik yang sangat indah dan sastrawi, memukau serta menyihir setiap telinga yang mendengarnya. Namun, syariat Allah turun ke bumi untuk membalikan entropi sosial tersebut.
Hukum pewarisan harta dalam ajaran agama kita bukanlah sekadar pembagian angka matematis yang kaku, melainkan sebuah sistem penyeimbang kosmik yang luar biasa. Allah mengatur probabilitas keadilan yang mutlak, di mana hak ekonomi yang terputus oleh kematian seseorang, dihubungkan kembali dengan sangat presisi melalui ikatan nasab dan garis keturunan murni. Tangan kiriku menunjuk ke persamaan aljabar logaritma yang baru saja selesai kutulis di sisi kiri papan, sementara tangan kananku dengan cepat menulis padanannya dalam bahasa Latin ilmiah di sisi kanan untuk menjelaskan proses biologis keturunan. Aku menulis dengan kecepatan luar biasa tinggi, menghubungkan 3 disiplin ilmu yang berbeda yaitu fisika kuantum, matematika probabilitas, dan hukum syariat dalam satu tarikan napas logika yang sama sekali tidak terbantahkan oleh siapapun. Papan tulis raksasa itu kini penuh sesak dari ujung ke ujung dengan paduan kaligrafi huruf Arab yang meliuk indah, rumus turunan kalkulus yang rumit, dan kesimpulan filosofis yang sangat menakjubkan. Setelah titik terakhir kutorehkan, aku meletakkan spidol hitam itu kembali ke atas meja dengan gerakan sangat pelan. Napasku sedikit memburu karena menguras energi otak yang masif. Keringat dingin menetes dari pelipisku, jatuh membasahi kerah kemejaku yang sudah lusuh. Aku kembali menundukkan kepala dalam-dalam, memeluk tubuhku sendiri, kembali menjadi Fatih si santri kumal yang pendiam dan lamban. Keheningan yang terjadi di dalam aula setelahnya bukanlah keheningan biasa. Itu adalah keheningan yang mencekik dan menulikan telinga. Keheningan dari ribuan otak manusia yang sedang berusaha keras memproses keajaiban dan ketidakmasukakalan yang baru saja mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri di siang bolong. Spidol merah di tangan Syekh Ibrahim terlepas tanpa sengaja, jatuh menggelinding ke lantai panggung dengan bunyi gemeretak yang nyaring. Beliau mundur selangkah dengan langkah gontai, menatap seluruh isi papan tulis itu dengan mulut sedikit terbuka. Tubuh ulama besar sekaligus ilmuwan dunia itu bergetar hebat dari kepala hingga ujung kaki. Beliau menoleh dengan cepat ke arahku, menatapku dengan tajam dari ujung rambut yang berantakan hingga ke ujung sandal jepit yang kotor, lalu kembali menatap deretan rumus di papan tulis. Mata tua yang sangat dihormati itu perlahan-lahan mulai berkaca-kaca menahan luapan emosi yang luar biasa dahsyat. Syekh Ibrahim melangkah pelan mendekatiku, sama sekali tidak mempedulikan statusku sebagai santri kasta terendah. Beliau tidak peduli dengan bau apek dan keringat asam dari bajuku. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas bahuku yang kurus dan rapuh. Cengkeraman tangan beliau terasa sangat kuat, hangat, dan sangat emosional. Anak muda yang luar biasa. Suara Syekh Ibrahim bergetar hebat saat berbicara melalui pelantang suara, menahan isak tangis yang tertahan di pangkal tenggorokan. Pola pikir yang menakjubkan ini. Caramu merangkai probabilitas kuantum dengan hukum agama ini sungguh gila. Hanya ada satu orang di muka bumi ini yang mampu memformulasikan teori serumit dan sejenius ini. Syekh Ibrahim mengambil mikrofon dari meja dengan tangannya yang gemetar hebat. Beliau membalikan badannya, menatap lautan ribuan santri, deretan dewan guru, dan kiai pengasuh pondok pesantren yang semuanya masih mematung seperti deretan arca batu yang kehilangan nyawa. Dengar kalian semua, buka telinga dan mata kalian lebar-lebar. Suara Syekh Ibrahim menggelegar dahsyat ke seluruh penjuru ruangan, membawa getaran emosi yang sanggup meruntuhkan keangkuhan siapa saja. Tulisan yang ada di papan tulis ini, rumusan yang baru saja dijabarkan pemuda lusuh ini, bukan sekadar jawaban ujian biasa. Ini adalah sebuah teori agung yang sedang mengguncang panggung dunia akademis saat ini. Apakah kalian tahu, 1 bulan yang lalu, sebuah karya tulis jurnal ilmiah memenangkan penghargaan sains paling tinggi dan paling bergengsi di benua Eropa. Seluruh ilmuwan terkemuka, para ahli fisika, dan profesor dari berbagai negara maju sedang mati-matian mencari tahu siapa sosok jenius misterius di balik jurnal tersebut. Syekh Ibrahim memutar tubuhnya, kembali menatapku dengan tatapan penuh penghormatan. Air matanya kini benar-benar tumpah menetes membasahi pipinya yang berkerut dimakan usia. Sang penulis brilian itu menggunakan sebuah nama pena misterius, yaitu Al-Ghazali Muda. Dan pada hari yang bersejarah ini, di tempat yang sangat tidak terduga ini, Allah yang Maha Agung telah menuntun langkah kaki saya jauh dari Mesir untuk menemukannya secara langsung. Tanpa aba-aba, Syekh Ibrahim tiba-tiba memeluk tubuhku dengan sangat erat di atas panggung. Beliau menangis sesenggukan menempelkan wajahnya di pundakku.
Seluruh dunia mencari-carimu siang dan malam. Nak, para profesor terkemuka berebut ingin menjadikanmu asisten pribadi mereka dengan bayaran jutaan dolar. Namun sungguh tidak bisa dipercaya. Sang jenius nomor satu di dunia, sang Al-Ghazali muda yang mengguncang peradaban Eropa, ternyata selama ini bersembunyi di pondok pesantren ini, membiarkan dirinya dihina dengan pakaian kumal seperti ini. Bagaikan ledakan bom atom yang menyambar telinga di siang bolong, pengakuan Syekh Ibrahim menghancurkan kewarasan seisi aula. Guncangan psikologis yang sangat luar biasa dahsyat menghantam mental dan harga diri semua orang tanpa ampun. Ribuan santri serentak tersentak kaget seolah tersambar petir. Menarik napas panjang dengan bola mata terbelalak sangat lebar seakan ingin melompat keluar dari kelopaknya. Suara riuh rendah seketika pecah bergemuruh membelah atap bangunan, dipenuhi dengan pekikan takbir dan tangisan histeris ketidakpercayaan. Alhamdulillah, Kiai Mansur, sang pengasuh pondok pesantren yang duduk di barisan paling depan, langsung jatuh lemas dari kursinya. Beliau menangis sejadi-jadinya sambil memukul dada, menyadari dengan penuh penyesalan bahwa permata paling berharga yang sangat dicari-cari oleh para pemimpin dunia, selama ini hidup menderita dan disia-siakan di bawah atap pesantrennya sendiri tanpa ada satupun guru yang menyadarinya. Ustadz Hashim menutup wajahnya rapat-rapat dengan kedua belah tangan. Bahunya bergetar hebat karena rasa malu dan penyesalan yang teramat dalam. Teringat betapa seringnya ia menghina dan mencaci maki kecerdasanku di depan kelas setiap hari. Namun dari semua pemandangan epik di aula itu, pemandangan yang paling melegakan dada adalah saat aku menatap tajam ke arah sudut ruangan tempat kelompok santri elit berdiri. Rafa berdiri tegak namun kaku mematung seperti tugu peringatan. Wajah tampannya yang selalu memancarkan kesombongan tingkat dewa kini berubah sepucat mayat yang kehabisan darah. Mulutnya ternganga lebar tidak mampu bersuara sedikit pun. Matanya menatap kosong dengan pandangan nanar ke arah panggung utama. Kaki Rafa bergetar dengan sangat hebat hingga akhirnya ia tidak mampu lagi menopang berat tubuhnya sendiri. Lututnya melemah dan ia jatuh berdebum terduduk di atas lantai marmer yang keras dan dingin. Persis dengan posisi dan rasa malu seperti saat diriku dipaksa berlutut untuk menyikat toilet asrama olehnya beberapa malam yang lalu. Dimas dan Kevin sama hancurnya. Mereka merosot jatuh dan menutupi wajah mereka dengan kedua tangan, bergetar ketakutan dan tidak berani sedikit pun mengangkat wajah untuk menatap ke arah panggung. Kebanggaan semu mereka, harta kekayaan orang tua yang selalu mereka pamerkan, kasta sosial yang mereka puja-puja sebagai agama baru, semuanya hancur lebur berkeping-keping dan musnah tak bersisa dalam hitungan detik. Keangkuhan mereka diluluhlantakkan secara brutal hanya oleh deretan tulisan tangan dari seorang pemuda miskin asal gunung yang pakaiannya berbau lumpur sawah. Di atas panggung ini, di bawah siraman cahaya lampu yang menyilaukan, aku berdiri memejamkan mata. Aku telah menelan habis seluruh racun cacian, makian, dan ludah penghinaan mereka selama berbulan-bulan tanpa pernah membalas sedikit pun. Dan pada hari yang agung ini, tanpa perlu mengangkat kepalan tangan untuk memukul, tanpa perlu merendahkan martabat dengan membalas bentakan kasar, aku telah menghancurkan ego dan harga diri mereka hingga ke dasar bumi yang paling dalam. Allah telah mengangkat derajatku dan derajat ibuku jauh tinggi ke angkasa. Dan janji suci pada ibuku di Gubuk Reot Pacitan akhirnya tertunaikan dengan cara yang paling indah dan elegan yang pernah dicatat oleh sejarah. Suasana di dalam aula raksasa itu masih terasa seperti lautan emosi yang mendidih. Tangisan haru, isak penyesalan, dan tatapan tidak percaya bercampur aduk menjadi satu di udara. Aku masih berdiri di atas panggung, membiarkan Syekh Ibrahim memeluk tubuhku yang berbalut kemeja lusuh. Beliau menangis sejadi-jadinya, seolah telah menemukan anak kandungnya yang hilang selama belasan tahun. Aku menepuk punggung beliau dengan pelan, mencoba menyalurkan ketenangan di tengah badai guncangan psikologis yang sedang melanda seluruh penghuni pondok pesantren ini. Perlahan, Syekh Ibrahim melepaskan pelukannya. Beliau mengusap air mata yang membasahi pipi rentanya menggunakan ujung sorban hijaunya. Beliau menatapku dengan penuh kebanggaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dari sudut mataku, aku melihat sebuah pergerakan yang sangat pelan dari arah bangku Dewan Guru. Kiai Mansur, sosok pemimpin karismatik yang sangat dihormati di seantero Kediri, berjalan tertatih-tatih mendekati panggung utama. Beliau tidak berjalan tegap seperti biasanya. Bahunya turun, kepalanya menunduk sangat dalam, dan air mata terus mengalir membasahi jenggot putihnya.
Kiai Mansur menaiki anak tangga panggung dengan sisa tenaga yang beliau miliki. Ribuan santri yang tadinya rius ketika terdiam, menahan napas menyaksikan kiai kebanggaan mereka menangis terseduh-seduh di hadapan seorang santri yang selama ini dianggap sebagai sampah asrama. Begitu sampai di hadapanku, sebuah pemandangan yang meruntuhkan hatiku terjadi. Kiai Mansur, ulama besar pengasuh pondok pesantren ini, perlahan-lahan menurunkan tubuhnya, bersimpuh di atas karpet merah, dan berusaha meraih kedua telapak kakiku. Demi Allah, aku sangat terkejut. Darahku berdesir kencang. Dengan cepat aku menjatuhkan diriku, berlutut menyamai posisi beliau, dan segera menangkap kedua tangan rentanya sebelum menyentuh kakiku. Aku mencium tangan Kiai Mansur berkali-kali. Air mataku ikut menetes melihat betapa besarnya penyesalan di wajah beliau. Ampuni Kiaimu yang buta ini, Fatih. Suara Kiai Mansur terdengar sangat parau dan bergetar hebat. Ampuni saya. Mata batin saya tertutup oleh gemerlapnya dunia hingga tidak mampu melihat cahaya ilmu yang begitu benderang di dalam dirimu. Saya telah membiarkan berlian paling berharga di pondok ini terinjak-injak di dalam lumpur kesombongan. Bagaimana saya akan menjawab pertanyaan Allah kelak di hari kiamat, jika titipan seberharga dirimu justru disia-siakan di bawah atap pesantren saya sendiri? Saya tidak menaruh dendam sedikit pun, Kiai. Jawabku dengan suara yang sangat lembut, mencoba menenangkan gemuruh penyesalan di dada beliau. Kiai adalah guru saya, orang tua saya di tempat ini. Saya yang meminta maaf karena telah menyembunyikan kebenaran ini. Niat saya hanya ingin belajar bersabar dan tidak ingin menumbuhkan kesombongan di dalam hati. Alhamdulillah, Allah selalu menjaga hati saya. Tolong jangan menangis. Kiai, saya mohon. Aku membantu Kiai Mansur berdiri, memapahnya dengan penuh kelembutan. Syekh Ibrahim tersenyum haru melihat adab dan akhlak yang kutunjukkan. Beliau mengambil mikrofon kembali, dan suaranya menggelegar ke seluruh penjuru aula. Kalian semua telah menjadi saksi, ucap Syekh Ibrahim dengan nada tegas dan penuh wibawa. Ilmu yang setinggi langit tidak akan ada harganya tanpa adab yang mulia. Dan pemuda ini, Fatih, telah membuktikan bahwa dia bukan hanya seorang jenius secara akal, namun juga seorang wali secara batin. Oleh karena itu, saya mengesahkan beasiswa kehormatan tertinggi dari Universitas Al-Azhar, khusus untuk pemuda ini. Sorak-sorai dan kalimat tahmid kembali menggema. Namun, di tengah hiruk-pikuk kebahagiaan itu, pandanganku tertuju lurus ke arah lantai bawah, ke tempat Rafa, Dimas, dan Kevin berada. Rafa masih terduduk lemas di atas lantai marmer. Wajahnya yang biasa congkak kini terlihat sangat menyedihkan, hancur, dan kehilangan seluruh nyawanya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Menyadari tatapanku tertuju ke arahnya, tubuh Rafa tersentak hebat. Ia ketakutan. Sangat ketakutan. Syekh Ibrahim memberikan isyarat kepada beberapa ustadz keamanan. Bawa santri-santri yang sering merundung pemuda ini ke depan panggung. Saya ingin melihat wajah mereka yang merasa lebih mulia dari sang ilmuwan dunia ini. Dua orang ustadz bertubuh tegap segera menghampiri Rafa dan teman-temannya. Mereka setengah menyeret Rafa yang sudah tidak memiliki tenaga sama sekali untuk berdiri. Rafa didorong hingga bersimpuh tepat di bawah panggung, tepat di hadapanku. Ribuan mata kini menatap Rafa dengan penuh kebencian dan rasa jijik. Posisi berbalik 180 derajat. Dulu, Rafa adalah raja yang ditakuti. Kini, ia adalah pesakitan yang sangat hina dina. Rafa menengadah, menatap wajahku dengan bibir yang bergetar hebat. Air mata ketakutan dan rasa malu bercampur debu lantai menempel di pipinya. Dia tahu, satu patah kata saja keluar dari mulutku untuk membalas dendam. Masa depannya akan hancur lebur saat itu juga. Dia bisa dikeluarkan secara tidak hormat, dan nama baik keluarganya yang kaya raya akan hancur berantakan di hadapan banyak orang. Pak. Ampun. Ampuni aku. Fatih. Suara Rafa nyaris tidak terdengar, tercekat oleh tangisannya sendiri yang sangat memalukan. Aku salah. Aku bodoh. Aku binatang. Tolong jangan hukum aku. Fatih. Maafkan aku telah membuang kitab suci bapakmu. Maafkan aku menyuruhmu menyikat kamar mandi. Maafkan segala hinaanku. Fatih.
Aku mohon. Ampun. Rafa menjatuhkan kepalanya ke lantai berulang kali, bersujud menahan rasa malu yang tidak tertahankan di hadapan ribuan temannya. Tangisannya terdengar sangat histeris, disusul oleh ratapan Dimas dan Kevin yang memohon ampun dengan sangat menyedihkan. Pemandangan itu sangat memuaskan ego manusiawi siapapun yang melihatnya. Inilah momen pembalasan dendam yang sangat sempurna. Aku memiliki kuasa mutlak untuk menghancurkan mereka hingga tidak tersisa. Aku menatap Rafa dalam diam. Bayangan saat hujan deras malam itu berkelebat di benakku. Ingatan betapa dinginnya air kotoran saat aku harus mengambil Al-Quran milik bapakku. Rasa perih di tanganku saat menyikat lantai kamar mandi yang bau pesing sementara mereka tertawa terbahak-bahak. Amarah itu sebenarnya masih ada, bersembunyi di sudut hatiku yang paling gelap, meronta-ronta meminta keadilan. Namun, di tengah gemuruh amarah itu, tiba-tiba suara batuk ibu di gubuk Pacitan kembali terngiang di telingaku. Janji sama ibu. Kamu akan selalu menundukkan kepala seperti padi. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Wajah rentah ibu yang tersenyum tulus menghapus seluruh api dendam yang sempat berkobar di dadaku. Aku menghela napas panjang, lalu berjalan menuruni anak tangga panggung. Aku melangkah mendekati Rafa yang masih meratap di lantai. Keadaan menjadi sangat hening. Semua orang menunggu hukuman apa yang akan kuberikan kepada iblis sombong ini. Aku berhenti tepat di hadapannya. Aku berjongkok, mengulurkan kedua tanganku, dan memegang bahu Rafa. Aku menarik tubuhnya secara perlahan hingga ia bangun dari sujud hinanya. Rafa menatapku dengan mata yang bengkak karena menangis. Masih bergetar ketakutan menunggu keputusanku. Dengarkan aku baik-baik, Rafa. Suaraku mengalun sangat tenang, jernih, dan tidak menyimpan setetes pun nada kebencian. Bergema melalui pelantang suara yang masih terpasang di kerah kemejaku. Jika aku membalas perbuatanmu hari ini, maka aku tidak ada bedanya dengan dirimu di masa lalu. Dendam adalah racun yang hanya akan membunuh pemiliknya secara perlahan. Ilmu tidak akan pernah bisa masuk dan menetap ke dalam hati yang dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Aku tersenyum tipis, menepuk debu yang menempel di pundak seragam Rafa yang mahal. Sejak malam saat kamu membuang kitab bapakku ke dalam lumpur, pada detik itu pula aku telah memaafkan semua kesalahanmu. Kamu, Dimas, Kevin, dan semua orang di sini, tidak ada satupun yang menyimpan utang maaf kepada saya. Saya memaafkan semuanya dengan ikhlas karena Allah. Jadikan ini pelajaran untuk hati kamu. Bahwa pakaian yang mahal tidak akan bisa menutupi jiwa yang kerdil, dan pakaian yang lusuh tidak akan pernah bisa menyembunyikan cahaya akal yang benderang. Pernyataan itu meledak seperti kembang api di langit malam. Tangis keharuan dari ribuan santri meledak semakin kencang. Mereka menangis terseduh-seduh mengagumi kelapangan dada yang tidak masuk akal ini. Rafa tidak sanggup lagi menahan perasaannya. Ia memeluk kakiku dengan sangat erat. Menangis meraung-raung menyadari betapa hinanya dirinya dibandingkan dengan kemuliaan hati pemuda miskin yang selama ini disiksanya. Aku mengangkat tubuh Rafa kembali, memeluknya sejenak untuk menenangkannya, membuktikan bahwa pintu maaf itu benar-benar terbuka lebar. Melihat pemandangan epik tersebut, Syekh Ibrahim memerintahkan ajudannya yang berpakaian jas rapi untuk maju ke depan. Fatih, waktu kita tidak banyak. Ucap ajudan tersebut dengan nada hormat yang luar biasa. Mobil kedutaan besar sedang dalam perjalanan dari kota Surabaya menuju kemari. Mereka membawa dokumen keberangkatan eksklusif milikmu. Kita akan segera berangkat ke bandara internasional secepat mungkin. Tiket penerbanganmu menuju benua Eropa sudah disiapkan malam ini juga. Mendengar kabar keberangkatan yang sangat mendadak itu, jantungku berdegup kencang. Eropa. Benua impian tempat ilmu pengetahuan berkembang pesat. Namun, bayangan atap seng berkarat di desa Pacitan tiba-tiba menutupi pikiran tentang kemewahan Eropa. Aku menoleh ke arah Syekh Ibrahim dengan tatapan memohon. Maafkan saya, Syekh. Ada satu syarat sebelum saya menerima beasiswa ini. Ucapku tegas. Saya mohon, izinkan saya pulang ke desa saya di Pacitan terlebih dahulu hari ini juga. Saya harus menemui ibu saya. Saya ingin memakaikan mahkota kehormatan ini di kepala beliau, karena seluruh pencapaian ini adalah hasil dari doa-doa panjang beliau di sepertiga malam.
Saya tidak akan pergi kemanapun sebelum mendapatkan ridha dari ibu saya. Syekh Ibrahim tersenyum sangat lebar mendengar permintaanku. Mata beliau kembali berkaca-kaca, memancarkan rasa kagum yang semakin dalam. Beliau mengusap kepalaku dengan lembut dan berkata, "Tentu saja, anakku. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sungguh tidak ada keberkahan dalam ilmumu jika kamu melangkah ke benua Eropa tanpa membawa doa dan keridhaan dari ibumu. Kita akan berangkat ke Pacitan sekarang juga. Saya sendiri yang akan mengantarkanmu pulang." Siang itu juga, sejarah baru tercipta di pondok pesantren Kediri. Rombongan yang akan mengantarku pulang bukanlah rombongan biasa. 3 unit mobil mewah berwarna hitam mengkilap milik kedutaan besar, lengkap dengan pengawalan mobil polisi di bagian depan dan belakang, bersiap di halaman utama pesantren. Kiai Mansur bersikeras untuk ikut serta dalam rombongan ini sebagai bentuk penghormatan dan penebusan rasa bersalahnya kepadaku. Aku duduk di kursi penumpang mobil paling depan, berdampingan dengan Syekh Ibrahim. Kursi kulit yang sangat empuk dan udara sejuk dari pendingin ruangan di dalam mobil ini terasa sangat kontras dengan koper rotanku yang sudah rusak dan pakaian lusuhku yang masih melekat di badan. Ajudan kedutaan sempat menawarkanku pakaian yang baru dan bagus, namun aku menolaknya dengan halus. Aku ingin ibu melihatku pulang persis seperti saat aku pergi. Aku ingin ibu tahu bahwa dunia tidak mengubah diriku, dan aku tetaplah Fatih, anak desa miskin yang selalu menundukkan kepala seperti padi. Perjalanan dari Kediri menuju Pacitan memakan waktu beberapa jam. Rombongan kami membelah jalanan antar kota dengan kecepatan tinggi namun sangat mulus, dikawal oleh raungan sirine polisi yang membuka jalan. Ingatanku melayang pada saat aku berangkat ke Kediri dulu, berdesak-desakan di dalam bus kelas ekonomi yang panas, penuh asap, dan berbau pesing. Kini, aku kembali ke kampung halamanku bagaikan seorang pahlawan negara yang baru saja memenangkan perang besar. Alhamdulillah, sungguh cara Allah mengangkat derajat hambanya benar-benar tidak masuk akal. Menjelang sore hari, sinar matahari mulai berwarna jingga saat rombongan kami memasuki wilayah Kabupaten Pacitan. Hutan jati yang rimbun dan perbukitan kapur menyambut kedatangan kami. Mobil perlahan-lahan berbelok memasuki jalanan sempit berbatu yang menuju ke desaku, yaitu Desa Punung. Jalanan ini sangat sempit dan bergelombang, membuat mobil mewah yang kami tumpangi harus melaju dengan sangat hati-hati agar bagian bawahnya tidak tergores bebatuan tajam. Suara sirine polisi yang mengawal kami langsung memecah kesunyian desa yang biasanya sangat sepi. Ratusan warga Desa Punung keluar dari rumah-rumah mereka dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Ibu-ibu yang sedang menyapu halaman menghentikan pekerjaannya. Bapak-bapak yang baru pulang dari ladang mematung di pinggir jalan dengan cangkul di pundak mereka. Mereka saling berbisik, bertanya-tanya pejabat tinggi atau menteri negara mana yang sudi datang ke desa terpencil yang bahkan belum memiliki jalan aspal yang mulus ini. Rombongan mobil akhirnya berhenti tepat di ujung jalan tanah yang sempit, karena ukuran mobil terlalu besar untuk masuk lebih dalam. Dari titik ini, kami harus berjalan kaki melewati pematang sawah menuju gubuk reot milik ibuku yang terletak di dekat pinggiran hutan bambu. Pintu mobil dibukakan oleh ajudan berpakaian jas rapi. Saat kakiku yang hanya beralaskan sandal jepit beda warna menginjak tanah desa asalku, terdengar suara tarikan napas kaget dari kerumunan warga. Mata warga desa terbelalak lebar seakan tidak mempercayai penglihatan mereka sendiri. Mereka saling sikut dan berbisik kencang. "Itu Fatih. Bukankah itu anaknya janda sakit-sakitan di ujung desa? Mengapa dia dikawal oleh polisi dan orang-orang bersorban mewah?" Wajah-wajah yang dulunya sering memandang sebelah mata keluargaku karena kemiskinan kami, kini menunduk pucat menyaksikan wibawa rombongan yang mengawalku. Aku berjalan setengah berlari, mengabaikan tatapan heran warga desa. Jantungku berdebar sangat kencang. Rindu yang menumpuk di dadaku seolah mendesak ingin segera meledak. Di belakangku, Syekh Ibrahim dan Kiai Mansur berjalan mengikuti langkahku dengan sangat berhati-hati melewati jalan tanah yang becek. Dari kejauhan, atap seng berkarat gubuk kami sudah terlihat. Dinding anyaman bambunya terlihat semakin miring, seolah tinggal menunggu tiupan angin kencang untuk benar-benar rubuh. Langkahku semakin cepat hingga akhirnya aku berdiri tepat di depan pintu kayu lapuk yang tertutup rapat. Tanganku gemetar saat meraih gagang pintu. "Assalamualaikum, Ibu."
Ini Fatih. Bu. Fatih pulang. Suaraku bergetar hebat memecah keheningan sore itu. Tidak ada jawaban dari dalam. Hening. Perasaanku mendadak disergap oleh kepanikan yang luar biasa. Aku mendorong pintu kayu itu hingga terbuka dengan suara derit yang memilukan. Aroma tanah basah dan bau obat-obatan herbal tradisional langsung menusuk hidungku. Ruangan itu sangat gelap karena hanya diterangi oleh lampu tempel bertenaga minyak tanah yang nyalanya berkedip-kedip ditiup angin. Di sudut ruangan, di atas dipan bambu yang reot, kulihat sesosok tubuh kurus berbaring meringkuk dengan napas yang terdengar sangat berat dan putus-putus. Ibu! Aku langsung berlari dan menjatuhkan diriku di lantai tanah tepat di samping dipan beliau. Aku meraih tangan ibu yang terasa sangat dingin dan pucat, lalu menciumnya berkali-kali dengan tangisan yang pecah berantakan. Ibu perlahan membuka kedua matanya yang sudah sangat cekung. Butuh beberapa detik bagi beliau untuk mengumpulkan kesadaran dan mengenali wajahku di tengah keremangan cahaya. Saat ibu menyadari bahwa anak semata wayangnya telah kembali, air mata langsung menetes dari sudut matanya yang keriput. Fatih, anakku. Suara ibu sangat pelan, nyaris seperti hembusan angin. Kamu pulang. Nak, kenapa kamu menangis? Apakah ada yang berbuat jahat kepadamu di sana? Apakah kamu diusir karena kita orang miskin? Aku menggeleng kuat-kuat, menempelkan punggung tangan ibu ke pipiku yang basah oleh air mata. Tidak, Bu. Fatih tidak diusir. Fatih berhasil menepati janji suci pada ibu. Fatih dihina, Fatih disuruh menyikat kamar mandi kotor, kitab bapak dibuang ke air lumpur, tapi Fatih tidak pernah membalas mereka, Bu. Fatih selalu menundukkan kepala persis seperti yang ibu perintahkan. Fatih bersabar. Ibu. Mendengar pengakuanku, ibu menangis terseduh-seduh. Beliau mencoba bangun dengan susah payah untuk memeluk kepalaku, mengusap rambutku dengan tangannya yang gemetar tanpa daya. Alhamdulillah, anakku. Kamu berhasil memenangkan perang melawan nafsu kesombonganmu sendiri. Ibu sangat bangga padamu. Nak, tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar memasuki gubuk kami yang sempit. Syekh Ibrahim dan Kiai Mansur melangkah masuk dengan kepala menunduk karena tinggi atap rumah kami yang sangat rendah. Syekh Ibrahim berdiri di dekat dipan ibu, menatap pemandangan memilukan di hadapannya dengan air mata yang terus mengalir deras. Beliau menatap ibu dengan pandangan penuh rasa hormat yang luar biasa, seolah sedang menatap seorang ratu agung penguasa peradaban. Assalamualaikum. Wahai ibu dari sang cahaya dunia. Sapa Syekh Ibrahim dengan suara berat dan bergetar hebat. Maafkan kami yang telah keliru menilai permatamu yang sangat berharga ini. Ibu, ketahuilah bahwa anakmu tidak hanya menjadi santri terbaik. Anakmu adalah pemuda paling cerdas di dunia saat ini. Kecerdasannya telah menundukkan keangkuhan ribuan orang di pesantren, memecahkan misteri alam semesta yang dicari para ilmuwan Eropa. Dan hari ini, saya datang sebagai utusan resmi Universitas Al-Azhar Mesir, untuk memberikan beasiswa kehormatan dan membawa anakmu belajar langsung ke benua Eropa. Ibu terdiam kaku. Matanya menatapku dan menatap Syekh Ibrahim secara bergantian. Seakan-akan seluruh beban penderitaan, kelaparan, dan penyakit yang menggerogoti tubuhnya selama puluhan tahun, luruh tak bersisa di detik itu juga. Ibu menarik napas panjang. Sebuah senyuman yang sangat indah dan damai terkembang di bibirnya yang pucat. Tangannya yang dingin perlahan mengusap air mataku, seolah tugasnya di dunia ini telah selesai dengan sangat sempurna. Senyum ibu di atas dipan bambu itu terlihat begitu bercahaya. Cahaya keemasan matahari sore yang menembus dari celah dinding anyaman bambu tepat menyinari separuh wajahnya yang keriput. Tangannya yang dingin dan gemetar perlahan naik, mengusap kedua belah pipiku yang basah oleh air mata. Napas ibu terdengar semakin pelan, namun tidak ada lagi nada penderitaan di sana. Yang ada hanyalah sebuah kelegaan yang luar biasa, seolah sebuah batu karang raksasa yang selama ini menghimpit dadanya telah diangkat sepenuhnya oleh pelukan kasih sayang Allah. Fatih, cahaya mataku. Suara ibu berbisik sangat pelan di telingaku, nyaris menyatu dengan hembusan angin sore yang masuk ke dalam gubuk. Alhamdulillah, Allah Maha Baik. Allah telah mengabulkan doa-doa malam ibu untukmu. Nak, sekarang ibu tahu, segala rasa sakit dan kelaparan yang kita lewati selama ini,
Hanyalah cara Allah untuk mengukir hatimu menjadi sekuat baja dan sebening kristal. Aku menangis sejadi-jadinya. Memeluk tubuh ringkih itu dengan sangat erat seakan takut beliau akan menghilang jika aku melepaskannya barang sedetik saja. Jangan tinggalkan Fatih. Ibu. Ucapku dengan suara parau yang menyayat hati. Kita akan pergi ke rumah sakit terbaik di kota besar. Syekh Ibrahim akan membawa kita berobat sekarang juga. Ibu harus sembuh. Ibu harus ikut Fatih ke benua Eropa. Ibu harus melihat Fatih memakai jubah kebesaran di sana. Fatih mohon, Bu. Bertahanlah sebentar lagi untuk Fatih. Namun ibu membalas pelukanku dengan sisa-sisa tenaganya yang terakhir. Beliau menggelengkan kepalanya perlahan. Menatap mataku dengan tatapan kosong namun penuh kedamaian yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tugas ibu di dunia ini sudah selesai. Anakku. Bisik ibu dengan suara yang semakin melemah dan bergetar hebat. Allah membiarkan ibu hidup sampai hari ini hanya untuk melihatmu pulang membawa kemenangan atas hawa nafsu dirimu sendiri. Pergilah ke Eropa. Nak, teruslah menunduk seperti padi yang berisi. Jangan biarkan tepuk tangan dunia merampas sifat tawadhu dari dalam hatimu. Jadikan ilmumu sebagai lentera yang menerangi kegelapan umat, bukan sebagai api yang membakar kesombongan di dalam dadamu. Di belakangku, aku mendengar isak tangis Syekh Ibrahim dan Kiai Mansur semakin keras memecah keheningan. Kiai Mansur, ulama besar yang sangat dihormati di seantero negeri itu, jatuh terduduk di atas lantai tanah gubuk kami, menangisi kepergian seorang wali perempuan yang tersembunyi di balik kemiskinan desa. Syekh Ibrahim memegang pundakku dengan erat, membantuku untuk tetap tegar di detik-detik yang paling menentukan dalam hidup seorang anak manusia ini. Bimbing ibumu, Fatih, ucap Syekh Ibrahim dengan suara bergetar menahan tangis. Bimbing beliau menuju keabadian. Dengan sisa-sisa kekuatan batin yang kumiliki, aku mendekatkan bibirku ke telinga ibu. Air mataku jatuh menetesi bantal lusuh yang menyangga kepalanya, bercampur dengan keringat dingin yang membasahi kening beliau. Aku menahan isak tangisku sekuat tenaga, lalu mulai membisikkan kalimat tauhid dengan sangat perlahan dan lembut. La ilaha illallah. Ibu tersenyum semakin lebar mendengar tuntunan suci itu. Bibirnya yang pucat memudar perlahan bergerak pelan, mengikuti kalimat agung yang kubisikkan. Pada hembusan napasnya yang terakhir, seiring dengan tenggelamnya matahari senja di ufuk barat pesisir Kabupaten Pacitan, ibu menutup matanya dengan sangat damai. Genggaman tangannya pada jemariku perlahan mengendur, dan akhirnya terlepas sepenuhnya jatuh ke sisi ranjang bambu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jerit tangisku pecah membelah keheningan senja di perbukitan itu. Aku memeluk tubuh kaku ibuku, meraung memanggil-manggil namanya dengan suara yang serak. Langit sore Kabupaten Pacitan seolah-olah ikut merasakan kesedihan yang mendalam, menurunkan rintik gerimis yang sangat tipis menyambut kembalinya jiwa yang suci keharibaan penciptanya. Mahkota kehormatan peradaban dunia yang baru saja kuraih beberapa jam yang lalu, kini kuserahkan sepenuhnya secara tak kasat mata tepat di bawah telapak kaki beliau yang kini telah mendingin. Keesokan harinya, sebuah pemandangan epik yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah terjadi di Desa Punung. Pemakaman seorang janda miskin yang biasanya hanya dihadiri oleh segelintir tetangga terdekat, kini berubah menjadi lautan manusia yang tak berujung. Ribuan santri dari pondok pesantren Kediri didatangkan menggunakan puluhan armada bus beriringan. Rombongan pejabat kedutaan besar, para dewan ulama, dan ratusan warga desa berkumpul membentuk syaf sholat jenazah yang mengular panjang melintasi pematang sawah hingga mencapai jalan raya aspal. Kiai Mansur sendiri yang bersikeras turun langsung ke dasar liang lahat, dibantu oleh Syekh Ibrahim, untuk membaringkan jenazah ibuku ke tempat peristirahatan terakhirnya yang berlapiskan tanah merah. Dan di sudut area pemakaman, bernaung di bawah rimbunnya pohon Kamboja, kulihat Rafa, Dimas, dan Kevin berdiri menunduk dengan pakaian serba hitam. Wajah mereka bengkak kemerahan karena terlalu banyak menangis sejak tadi malam. Mereka ikut menyalatkan jenazah ibuku dengan khusyuk, menundukkan kepala dalam-dalam, memetik pelajaran spiritual paling berharga tentang kehidupan dari sebuah prosesi kematian yang sangat agung. 7 tahun telah berlalu sejak hari yang penuh air mata di atas tanah Pacitan itu. Sebelum aku berangkat meninggalkan tanah air menuju benua Eropa pada masa itu, aku menggunakan seluruh uang tunjangan beasiswa khusus yang kuterima di awal,
untuk membeli sebidang tanah luas di sekitar gubuk peninggalan ibuku. Atas bantuan tenaga ribuan santri, Kiai Mansur, dan dukungan finansial dari Syekh Ibrahim, di atas tanah berbatu di Desa Punung itu kini telah berdiri tegak sebuah bangunan pondok pesantren modern sekaligus pusat riset ilmu pengetahuan yang sangat megah. Pondok itu kuberi nama Darul Ummahat, yang memiliki arti sejarah sebagai rumah para ibu. Bangunan megah itu berdiri gagah untuk menggratiskan seluruh biaya pendidikan, penginapan, dan makan untuk anak-anak miskin serta yatim piatu dari seluruh pelosok negeri. Aku tidak ingin ada lagi satupun anak miskin yang harus berlutut menyikat lantai kamar mandi yang bau pesing, hanya karena dia tidak mampu membeli seragam yang rapi. Aku juga memastikan Rafa, yang seiring berjalannya waktu telah berubah drastis menjadi pemuda yang sangat rendah hati dan kini meneruskan tampuk kepemimpinan yayasan bisnis keluarganya, menjadi salah satu donatur utama dan tetap di pesantren tersebut. Ia menyumbangkan sebagian besar kekayaannya sebagai bentuk penebusan dosa di masa lalu. Hubungan kami berdua telah membaik sepenuhnya, bukan lagi berstatus sebagai penindas elit dan korban yang tertindas, melainkan sebagai saudara seiman yang diikat erat oleh tali pemaafan yang sangat tulus. Kini, di sebuah aula perayaan raksasa yang sangat megah dengan pilar-pilar emas di pusat kota London, ribuan tepuk tangan menggema keras meruntuhkan keheningan ruangan. Sorot lampu kilat dari ratusan kamera wartawan menyilaukan mata dari berbagai sudut penjuru. Aku berdiri tenang di atas podium kehormatan teratas, mengenakan setelan jas hitam rapi peninggalan Syekh Ibrahim yang kini telah resmi kuanggap sebagai ayah angkatku sendiri. Di sisi kiri dadaku, tersemat sebuah medali emas penghargaan sains paling bergengsi dari lembaga internasional, atas penemuanku di bidang fisika energi terbarukan yang sukses kuintegrasikan dengan sistem ekonomi syariah untuk mengentaskan kemiskinan global. Para guru besar dari universitas terkemuka dunia, deretan ilmuwan jenius dari berbagai benua, dan para menteri utusan negara sahabat berdiri serentak memberikan penghormatan sambil bertepuk tangan tanpa henti-hentinya. Layar raksasa yang terbentang di belakang punggungku menampilkan namaku dengan deretan gelar akademik yang sangat panjang, mengukuhkan posisiku secara resmi sebagai salah satu pemikir muda paling jenius dan paling berpengaruh di abad modern ini. Namun, di tengah segala kemegahan yang menyilaukan mata dan gegap gempita panggung dunia yang sedang memujaku setinggi langit ini, pandanganku justru tidak tertuju pada kemewahan lampu kristal di atap gedung. Pandangan batinku menembus jauh melintasi benua dan samudera luas, kembali terbang ke sebuah perbukitan kapur yang sepi di pelosok Kabupaten Pacitan. Kembali pada sebuah pusara sederhana yang ditumbuhi rumput hijau nan rimbun, tempat di mana seorang wanita paling mulia di alam semesta beristirahat dalam kedamaian abadi. Aku tersenyum sangat tipis, lalu menundukkan kepalaku dalam-dalam di hadapan ribuan tamu undangan VIP internasional. Posisiku merunduk persis seperti padi merunduk yang selalu ibu ajarkan kepadaku sejak aku masih kecil. Riuh rendah tepuk tangan manusia tidak lagi sanggup memabukkan telingaku. Ratusan pujian manis dari para profesor tidak lagi mampu melambungkan egoku. Karena aku sadar dan tahu persis, bahwa tanpa linangan air mata doa yang dipanjatkan di atas hamparan sajadah lusuh di bawah atap seng berkarat pada setiap sepertiga malam yang sunyi, aku hanyalah sebongkah debu jalanan yang tidak memiliki arti apa-apa di luasnya alam semesta ciptaan Allah ini.